Ya, sejarah mencatat Merah Putih bisa berkibar dan lagu Indonesia Raya dapat berkumandang karena ada peran orang muda yang memperjuangkan kemerdekaan. Demikian pula dalam dunia olahraga. Berkali-kali atlet muda Indonesia mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Dan dalam rangka PON dan Peparnas 2024, Presiden juga telah menunjuk dua orang muda, Menpora Dito Aryo Tejo sebagai ketua dan Wamen Parekraf Angela Tanusudibio sebagai wakil ketua Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-21 dan Pekan Paralimpiade Nasional ke-17 tahun 2024. Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Wakil Sekjen National Para Games Committee, ada Bang Rima Ferdianto, serta Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pemuda dan Olahraga, Bang Effendi Syaputra. Selamat sore abang-abangku. Selamat sore Pak Samuel. Semoga dalam kondisi sehat. Saya boleh ke Bang Rima dulu. Bang Rima, sebagai Wakil Sekjen NPC, bagaimana Anda melihat sepak terjang Ibu Angela Tanusudibio yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua Satgas Penyelenggaraan PON dan Peparnas? Silakan Bang. Iya, kita senang sekali ya Bu Angela ini ditunjuk jadi Wakil Satgas, karena beliau juga sudah punya pengalaman sebagai Ketua Kontingen yang mendampingi kita ke Asian Para Games Hangzhou tahun lalu. Beliau energi, lincah, dan benar-benar peduli terhadap penyandang disabilitas. Kebetulan nanti Peparnas akan terlaksana pada 1 Oktober hingga 14 Oktober 2024 di Jawa Tengah. Mudah-mudahan dengan adanya Bu Angela di Satgas, beliau bisa membantu percepatan dan memastikan bahwa step-step penyelenggaraan ataupun persiapan penyelenggaraan ini semuanya berjalan smooth, Mas. Kita harap seperti itu. Oke, komunikasi Mbak Angela dengan para atlet, khususnya para Olimpiade selama ini yang Bang Rima ketahui seperti apa sih? Ya, jadi terakhir kita ketemu dengan beliau waktu launching, Mas. Jadi atlet-atlet, kemudian beserta pengurus bertemu dengan beliau ketika launching logo dan maskot Pekan Paralimpiade Nasional waktu itu di Balai Kota Purwakarta. Jadi ketika kita mendengar, istilahnya waktu itu sudah dibocori sih, bahwa Bu Angela akan menjadi anggota Satgas dan ternyata menjadi wakil ketua, sehingga kita berharap dengan adanya beliau di situ yang sudah mengerti apa itu akses disabilitas, nantinya persiapan Peparnas maupun ketika penyelenggaraan dan ketika nanti selesai penyelenggaraan, semua bisa menjadi lebih lancar dengan adanya peran beliau di Satgas. Baik. Bang Effendi, apa tanggapannya Bang Effendi terkait dengan penunjukan Mbak Angel jadi Wakil Ketua Satgas PON dan Peparnas 2024, Bang? Saya pikir yang pertama adalah ucapan selamat dulu kepada Mas Dito dan Mbak Angel selaku Ketua dan Wakil Ketua Satgas PON dan Peparnas. Saya pikir ini adalah sebuah pencapaian luar biasa, dua anggota kabinet termuda. Jadi dua-duanya merupakan anggota kabinet termuda yang diberi kepercayaan oleh Pak Jokowi untuk memimpin perhelatan ajang olahraga terbaik di nasional, yaitu PON dan Peparnas. Bagi Mbak Angela sendiri, dalam keseharian kami sering menyaksikan beliau, kerjanya nggak setengah-setengah. Beliau orangnya fokus, detail. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana beliau all out ya di Kementerian Pariwisata, mendampingi dua orang menteri ya, Pak Wisnu Tama sebelum dan Pak Sandiaga Uno, dan cukup berhasil memerankan peran sebagai pelaksana kerja di lapangan, mengejawantahkan apa yang menjadi program-program kerja dari dua menteri tersebut. Kali ini beliau bersinergi dengan menteri yang berbeda ya, Menpora, dan dengan latar belakang beliau, dengan support system beliau di bidang media tentunya, saya pikir tugas ini tidak akan berat untuk bagi beliau jalankan, karena memang beliau adalah pekerja lapangan yang sangat detail dan sangat fokus dalam setiap penugasan-penugasan yang diberikan kepadanya. Jadi saya pikir Mbak Angel pasti bisa melalui tugas ini dengan baik. Hanya bagaimana kita ingin lihat pengaplikasian di lapangan. Kita akan lihat sebaik apa PON ini, event PON ini dikerjakan oleh dua anak bangsa terbaik di Indonesia yang saat ini merupakan dua orang
anak muda yang berhiasi di kabinet pemerintahan saat ini. Oke, Bang Effendi, ini kan pertama kalau saya mau ngomong terkait dengan dunia olahraga itu biasa diisi paling banyak oleh laki-laki. Dan kita masih berdiri dengan kebanyakan besar dengan ya patriarki lah seperti itu. Apakah Bu Angela bisa men-statekan posisi dia di lingkungan para laki-laki ini? Ya, karena di keseharian beliau di partai politik juga beliau sebagai ketua umum kan sudah terbiasa memang berada di lingkungan laki-laki ya. Jadi sebenarnya etos kerja dan semangat kerja dia di lapangan itu melebihi laki-laki di kita ini juga. Jadi saya pikir itu bukan satu kendala ya. Beliau orang yang bisa bekerja non-stop, bisa bekerja siang malam. Dan itu sudah dibuktikannya dalam kapasitas beliau sebagai wamen. Jadi kami tentunya sebagai orang yang sering berkomunikasi maupun sering jalan dengan beliau, paham beliau adalah orang yang bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Dan sepertinya ini bukan suatu hal yang memberatkan buat beliau. Justru beliau ini semakin ditantang akan semakin menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang anak muda yang cukup layak diperhitungkan di belantika nasional. Bang Effendi tadi sedikit karena tadi menyinggung bahwa beliau sekarang sudah didapuk menjadi ketua umum DPP Perindo. Bagaimana kepedean atau mungkin bagaimana Bang Effendi melihat Ibu Angela sanggup, itu kan banyak sekali tanggung jawabnya. Bagaimana kira-kira kesanggupan Ibu Angela untuk mengatasi kesibukan tersebut ditambah sekarang mengurusi PON dan juga Papernas, Bang Effendi? Saya pikir beliau didukung oleh support system yang cukup bagus, baik itu di kementerian. Kalau di partai kami cukup tahu beliau didukung oleh tim yang cukup solid dan cukup bagus. Nah, tinggal nanti di tim Satgas ini saya pikir kan beliau tidak bekerja sendiri juga. Betul. Tentu ada kolaborasi antara Kementerian Pemuda Olahraga, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, dan juga melibatkan instansi-instansi terkait untuk penyelenggaraan PON. Nah, kita berharap support system beliau ini, tim beliau di Satgas ini akan memudahkan kinerja beliau. Walaupun beliau jarang duduk di belakang meja, tapi langsung terjun di lapangan, tentu tim yang di lapangan juga harus mampu mengimbangi energitas maupun semangat tempur beliau dalam bekerja. Dan mudah-mudahan saja tim di Satgas ini yang dimiliki nanti di tim di Satgas ini akan sama baiknya dengan tim-tim yang Bu Angela miliki sebelumnya, baik itu di kementerian, baik itu di partai maupun baik itu di perusahaan medianya. Bang Rima, apa sih yang harus dikerjakan jelang khususnya Peparnas nanti bagi Bu Angela? Apa sih tantangan yang saat ini dihadapi kawan-kawan agar event di 2024 ini lebih baik dari sebelumnya? Iya Mas, tentu saja ada beberapa pending matters ya, prioritas, terutama kita di ajang Peparnas. Ini mungkin kita harapkan mungkin dari atensi beliau atau nanti arahan beliau bisa mempercepat, terutama administrasi. Karena Peparnas ini tadinya harusnya di Sumatera Utara, tapi karena satu dan lain hal, kemudian dipindahkan ke Jawa Tengah, dan semua persiapannya sangat mepet, sehingga administrasi menjadi salah satu pending matters yang memerlukan perhatian khusus. Nah, jadi mungkin kita harap Mas Menpora, Mas Dito, dan Bu Angela bisa ikut turut memberikan dorongan agar pending matters terutama di masalah administrasi ini bisa lebih cepat terselesaikan sehingga persiapan menjadi lebih baik, Mas. Berarti ini dirubah ya, Bang Rima, dari Aceh, Sumatera Utara menjadi ke Jawa Tengah, begitu ya Bang Rima ya? Betul. Secara resmi bulan Juni kemarin terbit surat SK ke Kemenpora nomor 68 yang memutuskan penetapan Jawa Tengah, khususnya Kota Surakarta dan sekitarnya, menjadi tuan rumah pengganti dari rencana sebelumnya, yaitu di Sumut. Sehingga kita memang perlu kerja kebut-kebutan ini, Mas. Jadi hanya sisa waktu
kita sekarang hanya tinggal 63 hari lagi dari opening seremoni Peparnas di Surakarta, sehingga banyak pending matters yang memang perlu segera diselesaikan. Dan kita percayalah kalau Mas Menpora, Mas Dito sama Bu Adela pasti bisa ikut membantu kita. Bang Rima, terkait dengan kesiapan kawan-kawan atlet seperti apa sampai saat ini? Ya, gimana Mas? Maaf. Kesiapan para atlet hingga saat ini seperti apa? Apakah masih ada kekurangan atau mereka sekarang sudah siap? Ya, untuk atlet, alhamdulillah kita sudah lolos 35 atlet ke Paralimpiade Paris, dan ini jauh melebihi yang lolos di Paralimpiade Tokyo. Waktu itu hanya lolos 23, sekarang kita lolos 35 atlet. Kita menunggu untuk dikukuhkan oleh Pak Mas Menpora dan kemudian dilepas oleh Bapak Presiden untuk nanti kita berangkat bersama pada tanggal 20 Agustus ini, Mas. Bang Effendi, kita agak geser dikit boleh ya Bang Effendi. Bang Effendi ini kalau dari melihat sisi politik, Mbak Angela apakah sudah ideal menjadi mendapuk posisi ketua umum dari Pak Hari ke Bu Angel, Bang Effendi? Ya, dalam satu pernyataan saya sudah menyatakan bahwa pergantian generasi di partai politik itu adalah sebuah keniscayaan. Tinggal partai politiknya aja menyikapi mau cepat apa mau lambat. Dalam hal ini Partai Perindo memilih lebih cepat, lebih baik. Artinya sudah saatnya regenerasi partai politik itu tumbuh. Dan saya pikir munculnya Mbak Angela ini adalah sebuah fenomena baru ya. Beliau berani di usia muda, perempuan pula, ibu rumah tangga, ibu muda. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi role model buat perempuan-perempuan muda Indonesia lainnya untuk berani terjun di partai politik, berani terjun ke area politik, karena arena politik ini adalah arena pengabdian. Apa yang ditunjukkan oleh Bu Angel adalah sebuah bukti nyata bahwa Mbak Angel ini di tengah yang kata orang dikelilingi oleh hal-hal yang berbau mewah, tapi beliau mau terjun ke lapangan, mau bersusah payah terjun ke lapangan, dan mau bersusah payah untuk mengabdikan seluruh kemampuan potensi terbaiknya untuk masyarakat. Memang banyak omongan-omongan yang bernada negatif, tapi saya pikir dan saya yakin Mbak Angela akan membuktikan itu dengan aksi-aksinya di lapangan, dengan aksi-aksi politiknya yang kelak akan dia pertunjukkan di belantika politik nasional. Dan kami sebagai kader Partai Perindo sangat mendukung. Ini dibuktikan dengan semua dukungan mengalir kepada beliau, dan kami berharap Mbak Angel mampu mengangkat Partai Perindo untuk bisa lolos di parlemen tahun 2029 nanti. Baik, terima kasih Bang Effendi dan juga Bang Rima telah bergabung bersama kami sore hari ini. Kita tunggu perayaan PON dan juga Peparnas 2024. Selamat sore abang-abangku, salam sehat. Salam sehat Bang Samuel. Bang Rima, terima kasih. Terima kasih, salam sehat.